Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Polisi gerebek pesta narkoba di Tanah Datar. 3 tersangka ditangkap. Terungkap dalam rekonstruksi, pelaku pembunuhan di pesisir selatan pakan bagian tubuh korban yang dibunuhnya. Mantan pejabat di sebuah BUMN di Padang urung menghirup udara bebas setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa. Polisi dari tim Tarantula Satres Narkoba Polres Tanah Datar menggerebek sebuah rumah kosong di Jorong Ombilin, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar. Di rumah ini, 3 pemuda diketahui tengah asyik berpesta sabu-sabu. Mengetahui kedatangan polisi, para pelaku yakni Wawan, Ropi, dan Fandi berupaya kabur dengan cara melompat dari jendela. Namun petugas dengan sigap berhasil mencegat dan menangkap ketiganya. Setelah mereka tak berkutik, polisi melakukan penggeledahan dengan disaksikan wali Jorong setempat. Sejumlah barang bukti disita petugas, yakni 23 paket sabu-sabu siap edar, timbangan digital, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, dan sejumlah telepon genggam yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi sabu-sabu. Dan dapat informasi bahwa tersangka inisial W ini mengedarkan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari tersebut kami lakukan penggerebekan di lokasi tersebut di sebuah rumah kosong. Tersangka ini ditemukan sedang mengkonsumsi sabu bersama dengan 3 temannya dan berusaha melarikan diri lewat jendela. Namun berhasil dikejar oleh anggota dan berhasil diamankan dengan baik. Ketiga pelaku langsung digiring ke Mapores Tanah Datar dan bersiap menghadapi tuntutan pasal 114, junto pasal 112, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Tersangka Bobby yang berusia 34 tahun, satu persatu melakukan adegan reka ulang atas kasus pembunuhan yang dilakukannya 2 tahun yang lalu, yakni pada Maret tahun 2023. Sekilas rekonstruksi itu terlihat seperti biasa. Pelaku memperagakan 18 adegan. Usai membunuh korbannya, tersangka kemudian memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, jasad korban seperti bagian kaki, kepala, dan badan dimasukkan ke dalam bak mandi bangunan sarang walet dan dicor dengan semen. Yang mencengangkan, tersangka juga memakan daging dari tubuh korban yang tersisa. Hal ini cukup mengagetkan karena terungkap saat rekonstruksi. Selama pemeriksaan, pelaku tak pernah menceritakannya kepada polisi. Selanjutnya, tersangka menyeret korban ke kamar mandi, kemudian dipukul kembali menggunakan balok di bagian kepala. Kemudian tersangka mengumpulkan serpihan daging korban untuk digoreng dan dimakan tersangka. Korban dibunuh Robi pada malam hari di kamar sebuah kafe di daerah Bukit Ransam, Painan, pesisir selatan. Setelah korban dipastikan tewas, leher korban digorok, kemudian bagian kaki dipotong dengan gergaji. Kasus ini terungkap setelah pemilik bangunan berniat memperbaiki bak kamar mandinya dan menemukan potongan tubuh korban yang telah dimutilasi. Polisi berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku 3 hari kemudian. Kasus berawal ketika korban menemui Bobby yang bermaksud meminjam uang Rp400.000. Namun ditolak Bobby karena korban masih punya utang lama yang belum dibayar. Hingga kemudian terjadi cekcok yang berujung pada pembunuhan dan mutilasi terhadap korban.
Sri Louis melaporkan dari pesisir selatan. PS akhirnya mendekam di penjara. Tak tanggung-tanggung, mantan manajer di sebuah BUMN di Padang itu harus menghabiskan hari-harinya di Lembaga Pemasyarakatan Ana Aye Padang selama 5 tahun. Tak hanya itu, PS juga diwajibkan membayar denda sebanyak 100 juta rupiah. Jika denda ini tak dibayarkan, maka kurungannya bertambah 3 bulan. PS didakwa hakim di Pengadilan Negeri Padang telah melakukan perbuatan cabul kepada keponakan istrinya yang berusia 13 tahun. Dalam persidangan terungkap jika perbuatan itu telah dilakukannya berulang kali. Perbuatan cabul itu dilakukannya pertama kali pada Agustus tahun 2021. Merasa keenakan, pelaku mengulanginya berkali-kali hingga akhirnya korban mengaku dan PS pun dilaporkan ke polisi. Akhir November 2023, pelaku menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Padang. Usai menjalani proses persidangan berkali-kali, Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Terhadap putusan itu, pelaku menyatakan banding dan Pengadilan Tinggi Padang menerimanya dan membebaskan pelaku pada April 2024. Namun kasusnya tak berhenti begitu saja. Jaksa yang menangani kasus ini, Dewi Permata Asri, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim Agung menerima kasasi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Didakwa dalam perbuatan pertama ya pasal 81 ayat 1 junto pasal 76 huruf D Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dan junto Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak. Tuntutan 7 tahun 6 bulan. Diputus 5 tahun. Denda 100 juta. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, PS langsung diantar ke Lembaga Pemasyarakatan Ana Aye untuk menjalani hukuman kurungan. Jika saja aparat penegak hukum bekerja sesuai aturan, maka negeri ini akan terhindar dari mafia peradilan. Robiham melaporkan dari Padang. Anggota Tim Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Darmasraya menggeledah kantor BPBD Darmasraya pada Senin siang. Petugas melakukan penggeledahan di berbagai ruangan kantor itu selama lebih kurang 4 jam. Saat penggeledahan berlangsung, semua pegawai BPBD tidak diperbolehkan masuk ke ruangan kerja. Hanya pegawai tertentu yang diminta untuk menunjukkan arsip dan data kegiatan selama masa COVID-19 dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Petugas Tipikor Satreskrim Polres Darmasraya berfokus pada ruangan sekretaris, ruangan bendahara, dan ruangan kepala BPBD. Petugas menyita sejumlah barang bukti, berupa surat-surat dokumen, sejumlah arsip data, serta komputer milik kantor BPBD Darmasraya. Penggeledahan ini dilakukan setelah polisi menyelidiki dan memanggil 5 saksi dalam kasus tindak pidana korupsi dana COVID-19 dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dalam hal ini, Polres Darmasraya sedang melakukan penggeledahan di kantor dinas BPBD Polres Darmasraya terkait penggunaan anggaran COVID-19 2021-2022-2023. Jadi kalau untuk dugaan kerugian sekarang belum kita simpulkan karena audit BPK belum keluar. Di tingkat penyidikan untuk yang baru kita panggil baru sebanyak 5 orang. Menurut data, dana penanggulangan COVID-19 selama 3 tahun itu berjumlah sekitar 800 juta rupiah yang sumbernya berasal dari dana pemerintah pusat. Sedangkan kerugian negara
masih dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.